Halo everyone, selamat berjumpa kembali di mata kuliah pengawasan produk. Pada materi kali ini saya hanya akan melanjutkan penjelasan yang sudah saya berikan untuk pertemuan kelima minggu yang lalu tentang pengawasan produk, khususnya tentang EQL Sampling Plan. Nah, kalau kita lihat lagi yang ada di sini, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang EQL Sampling Plan. Apa itu EQL, terus juga ada 3 tipe dari defects, ada critical, major, sama minor. Kalian juga sudah mempelajari bagaimana mengklasifikasikan ketiga defects tersebut untuk 2 produk yang berbeda. Terus juga sudah mempelajari single sampling, double and multiple sampling plan, serta sequential sampling plan. Bagaimana perbedaannya dan perhitungan untuk melihat apakah dia reject atau di accept untuk batch tersebut. Ya, jadi ada double dan multiple sampling plan di situ. Berbeda dengan kalau dia single sampling plan ya. Itu berbeda. Oke, terus kalau sequential dia tidak menggunakan EQL, tabel-tabel EQL seperti itu. Karena dia dilihat nanti berdasarkan kepuasan atau sampai di mana sih si pengambil sampel itu merasa yakin untuk menerima atau menolak barang. Kita juga sudah belajar tentang ANSI ASQ Z1.4 standard, di mana ini adalah cara kalian untuk menentukan bagaimana untuk melihat lot size-nya, terus setelah itu juga memilih general inspection level atau special inspection level, terus setelah itu melihat sampel code-nya dan seterusnya. Itu sudah kita pelajari. Nah, ini juga secara detail sudah kita lihat tentang prosedur penggunaan tabel ANSI yang tadi ya. Pertama, tentukan angka EQL-nya, berapa EQL yang ingin kalian ambil. Kalau dia misalnya kritikal, tentu saja dia harus yang paling kecil, paling rendah. Kalau bisa bahkan 0. Ada perusahaan-perusahaan yang tidak mentolerir adanya critical defects. Kalau yang major dia di tengah-tengah. Kalau yang minor bisa lebih tinggi. Semakin rendah, semakin kecil angka EQL-nya, maka semakin banyak pula sampel yang harus diambil. Ya, jadi lihat di sini, semuanya itu budget constraint juga. Semakin rendah EQL, semakin besar pula ukuran sampel dan waktu yang harus kalian pergunakan. Sehingga itu memang akan berpengaruh pada budget untuk pemeriksaan. Di sini juga dibedakan untuk low atau mid cost product sama high cost product, tentunya akan berbeda EQL-nya. Jadi tidak bisa sembarangan untuk ditentukan atau tidak bisa tidak bisa asal-asalan atau sesuka kalian saja. Itu harus berdasarkan perhitungan tentunya. Ya, kita sudah melihat yang ini ada general inspection levelnya. Jadi melihat berdasarkan lot size-nya ya. Kalau lot size-nya ada 3000, terus kita memilih general level inspection. General inspection level yang 2, yang paling umum itu yang 2, maka dia akan menemukan kode L di situ, kode huruf L. Kita sudah melihat juga general level inspection tuh perbedaannya apa saja, terus special inspection itu hanya untuk barang-barang yang seperti apa. Tentukan lot size-nya. Jangan lupa untuk menentukan lot size itu harus hati-hati juga, seperti contoh yang ada di sini ya. Perbedaan style-nya, style A, style B, style C ini itu juga berpengaruh pada penentuan lot size, dan penentuan lot size berpengaruh pada penentuan sampel. Ya, akan berpengaruh karena yang tadi di tabel EQL itu juga akan berpengaruh kepada seberapa meyakinkannya keputusan kalian untuk menerima atau mereject produk tersebut. Oke, jadi kita sudah menemukan di sini. Cari kode sampel size, tentukan sampling plan kalian pakai single, double, apa multiple. Tergantung, sekali lagi tergantung dari budget constraint-nya dan tergantung dari produk kalian juga tentunya.
Apakah mau pilih yang single sampling atau double sampling. Ingat, kalau terlalu banyak juga nanti produknya bisa-bisa rusak semua kalau misalnya kalian mengambil yang jumlahnya terlalu banyak. Ya, jadi seperti ini. Kalau untuk melihat, kalau misalnya pilih H terus dia ternyata 0,65 ini masih terlalu sedikit jumlah sampelnya, maka harus diambil yang sampel J. Ya, jadi 80 sampel size, acceptance poinnya 1, reject poinnya 2. Ini juga sudah kita lihat ya, semestinya ordernya 40.000. Single sampling plan, dia pilih single sampling plan, terus normal level 2, general ya, general level 2, AQL-nya critical 0, terus 1,5 untuk major sama 4,0 untuk minor. Ditemukan kode N, sampel ternyata harus 500. Produk diterima jika no critical defects dan tidak lebih dari 14 major defects dan tidak lebih dari 21 minor defects. Ini yang kalau yang minor ya, 4,0 gitu ya. Jadi dia akan diterima jika majornya itu dia tidak lebih dari 14 dan dia minornya atau minor defects-nya itu tidak lebih dari 21 gitu. Minor jumlah kerusakannya ya, bukan jumlah produknya yang rusak, tapi jumlah kerusakannya. Bisa saja di satu produk itu ada 2 kerusakan misalnya atau 2 defects. Jadi dihitung itu jumlah defects-nya, jumlah defects yang kalian bisa temukan pada saat melakukan inspeksi. Ini kalau yang double sampling plan. Kalau double sampling plan, masih ingat ya cara yang sudah saya jelaskan minggu yang lalu itu. Kalau double tuh gimana? Dilihat, berarti kan dia harus menyiapkan 2 kali jumlah sampel, 315 pertama dan 315 kedua. Kalau dia sudah lolos inspeksi yang 315 pertama, ya udah nggak usah inspeksi yang kedua, ya kan? Kalau udah tidak lolos inspeksi untuk yang 315 pertama, maka tidak perlu melanjutkan untuk yang kedua. Tapi jika dia masuk di antaranya, seperti contohnya yang ini ya, contoh yang ini kan ada 7, terus rejectionnya 11, terus yang kalian temukan tuh 9 ternyata. Nah, itu berarti harus melakukan second sample. Setelah di second sample itu baru nanti lihat yang di bawahnya ini, yang angka di bawahnya ini 18 sama 19. Jadi ketika kalian menemukan hasil penjumlahan antara first sample dan second sample, kalau jumlahnya itu 18, berarti dia masih bisa diterima, accept. Kalau misalnya ditemukan itu 19 atau 20 atau 21, total antara defects pertama dan defects kedua, maka produk tersebut batch-nya itu harus di reject, satu batch. Kayak gitu ya. Ini double sampling plan, tabelnya berbeda. Saya nggak menemukan yang multiple sampling plan, tapi semestinya tabelnya lebih complicated dari ini. Nanti coba kalian cari-cari kalau bisa ketemu. Ini hanya bisa saya temukan yang double sampling plan. Nah, ini contohnya kayak yang tadi ya. Sudah dikasih lihat lebih detail lagi di sini. Ya, jadi kayak ini. Belum sempat kita pelajari minggu sebelumnya, yaitu tentang switching rule. Jadi switching rule ini adalah tentang merubah ya, sesuai namanya. Rule atau peraturan untuk melakukan perubahan ketika kalian melakukan inspeksi. Perubahannya seperti apa sih? Di sini ada tabel-tabel, tapi saya tidak meletakkan tabelnya di sini, atau saya tidak menampilkan tabelnya di sini. Ada kalau misalnya dia normal, tabel 2A, kayak yang kalian sering lihat itu, ANSI Z1.4. Terus ada namanya tightened, itu pakai tabel 2B. Terus kalau reduce pakai tabel 2C. Maksudnya seperti apa sih? Nanti kita lihat di sini. Jadi switching rule itu, rule-nya seperti ini. Jika pada suatu produksi lot ditolak berturut-turut, maka perlu dilakukan strategi memperketat inspeksi.
Sebaliknya, jika suatu lot diterima berturut-turut, maka perlu dilakukan pelonggaran inspeksi untuk efisiensi. Pelonggaran inspeksi untuk efisiensi. Coba misalnya kita langsung lihat ke contoh yang saya tuliskan di sini ya. Tadi kan katanya kalau ditolak berturut-turut, maka harus diperketat gitu. Dilakukan strategi untuk memperketat inspeksi. Strategi memperketat artinya yang tightened ini ya, dibikin lebih tight lagi, lebih ketat lagi. Tujuannya apa? Kalau dia berturut-turut tuh, misalnya dalam suatu produksi, terus berturut-turut berapa kali gitu kalian melakukan inspeksi tuh selalu ditolak gitu. Artinya bisa saja banyak terjadi kerusakan, entah mungkin proses produksinya yang salah, atau mungkin ada kerusakan pada bahannya, atau mungkin pada proses penjahitannya yang tidak baik dan lain sebagainya, sehingga justru harus lebih diperketat lagi gitu, supaya jangan sampai ada yang lolos untuk batch berikutnya kayak gitu. Bisa aja kan di batch yang berikutnya terus kalian menemukan ada satu yang lolos inspeksi lah istilahnya ya. Jadi malah strateginya di sini adalah memperketat, bukan untuk melonggarkan. Jadi dibayangkan seperti itu ya. Karena dia sudah terlalu sering nih kita menemukan dia banyak defects-nya, banyak cacatnya, sehingga kita tolak gitu, di reject terus. Nah, kalau begitu kejadiannya, maka harus diperketat lagi pada batch berikutnya. Diperketat lagi pada batch berikutnya supaya jangan sampai ada barang yang lolos. Jangan sampai ada kecacatan yang lolos gitu, batch yang lolos walaupun dia ternyata banyak cacatnya. Sedangkan kalau misalnya suatu lot diterima berturut-turut, maka perlu dilakukan pelonggaran untuk inspeksi. Pelonggaran inspeksi untuk efisiensi. Kita lihat sampelnya di sini. Misalnya suatu produksi itu pada batch 1, 2, 3 itu udah lulus inspeksi semuanya ya. Jadi maksudnya mereka semua tuh di accept. Nah, kenapa kita pada saat mau menginspeksi batch 4 kita harus mengeluarkan dana yang sama atau waktu yang sama banyaknya, sedangkan kemungkinan besar batch 4 tersebut juga akan di-accept. Iya kan? Batch 4 tersebut juga akan kita accept. Jadi ngapain kita harus mengeluarkan dana yang sama besar gitu, mengeluarkan waktu yang sama besar? Mendingan kita efisiensi saja. Ya kan? Jadi kita efisiensi saja dengan cara mengurangi jumlah sampel size-nya. Semakin kecil sampel size kan ya tentunya budgetnya juga akan semakin kecil, waktunya juga akan semakin berkurang, biayanya juga akan semakin turun gitu. Terus accept poinnya itu juga dikurangi ya, jadi 2. Terus reject poinnya dikurangi juga di situ, dari 5 tuh, yang dari 5 ini terus jadi 2, terus dari 6 jadi 5 kayak gitu. Jadi itu contoh dari normal terus dia ke tightened, terus dia ke reduce, tergantung dari situasi yang kalian temukan. Nah, di sini ada switching rules-nya. Kita lihat ya, kalau yang kanan dulu deh. Yang kanan nih, start, yang normal. Terus 2 of 5 or fewer consecutive lots are not accepted. Itu yang tadi ya. Maka kesimpulannya dia harus di tighten. Jadi dari 2 atau fewer, 2 atau misalnya 2 of 5 or fewer consecutive lot are not accepted, maka dia harus di tighten. Dia harus di tighten, diperketat lagi. Terus setelah di tighten, kita lihat yang masih garis hitam ya, 5 consecutive lots accepted. Kalau dia kemudian sudah 5 consecutive lot-nya di accepted, maka kembali ke tabel yang normal lagi atau perhitungan yang normal. Oke, lihat ini. Jadi misalnya udah 2 kali kalian menemukan dia ditolak, maka kalian perketat aturannya. Perketatnya artinya berubah, accept poinnya jadi 3, reject poinnya jadi 4. Setelah itu, setelah misalnya diproduksi lagi 5 kali berturut-turut dia udah di accept, maka kembali lagi ke normal.
kembali lagi ke sini 80, 5 sama 6 kayak gitu. Ada yang tanda merahnya ini 5 lots not accepted while on Titan inspection, discontinue inspection under Z1.4. Nanti dihentikan inspection under Z1.4, under pakai tabel yang itu gitu maksudnya. Oke, jadi seperti itu. Terus kalau yang kasus keduanya, dimana dia apa ya tadi, diterima terus gitu ya, preceding 10 lots accepted with total non-conforming less than limit number optional and production steady approved by responsible authority, ya kan, seperti yang saya bilang tadi, maka dia di-reduce aja. Jika kemudian setelah di-reduce, setelah dibikin ini ya, sampel size-nya tuh kita kurangin, accept-nya itu kalau ada 2, tapi kalau sudah 5 di-reject gitu. Kalau ada 5 sampel kita reject. Kalau misalnya seperti itu terus ditemukan lotnya not accepted or lot accepted but non-conformities found lie between accept and reject of plan or production irregular or other conditions warrant, maka dia kembali ke normal. Jadi kalau dia ditemukannya itu udah di antara 2 dan 5 defects-nya. Jadi misalnya dia 3 atau 4, maka dia bisa kembali ke normal. Ya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mempermudah sebenarnya kerja dari para inspektor di berbagai perusahaan inspeksi, third party inspection company, seperti contohnya yang InTouch ini, AQF, mereka menyediakan namanya AQL calculator. Jadi ada AQL calculator untuk menentukan AQL yang tepat tuh bagusnya berapa? Ya, bukan AQL yang tepat, sorry. Nanti sample size-nya berapa, accept point-nya berapa, reject point-nya berapa, kayak gitu. Ya, jadi sesuai dengan pilihan kita masukin lot size-nya berapa, inspection type-nya apa, inspection level-nya apa. Jadi ini general sama special. Inspection level-nya berapa? Ya, 1 2 3 4, terus 1 2 3. AQL-nya kita yang masukin, kita pilih sendiri juga. Mau AQL berapa kita? Nanti dari situ akan muncul accept point-nya segini, reject point-nya segini, sample size-nya segini. Yang akan kalian harus ambil. Ya, sample size-nya kayak gitu. Oke, ini ada saya tempatkan lagi those useful tables ya. Acceptance quality level. Sudah ingat kan yang ini? And finally, inspection does not improve the quality nor guarantee quality. Inspection is too late. The quality, good or bad, is already in the product. As Harold Dodge said, you cannot inspect quality into a product. Jadi, quality control itu yang berperan sangat penting terhadap kualitas suatu produk. Inspection hanya memeriksanya saja. Memeriksa apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Tapi melakukan inspeksi tidak akan menambah kualitas produk tersebut. Melakukan inspeksi tidak akan bisa menambah kualitas tersebut. You cannot inspect quality into product. The more important thing is the quality control and quality assurance from the company. Dimulai dari top level management sampai ke middle level sampai ke lower level management. Ya, semuanya harus memastikan manajemen kualitas itu, quality control itu berjalan dengan baik. Well, that's all for this one. And let's continue to our next meeting, our next topics in the next video maybe. Thank you.